Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang pertama akan dibacakan oleh Yulia Eka Nur Azila. Dipersilakan. Terima kasih oleh moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membawa materi yang pertama, yaitu kewenangan. Istilah kewenangan disejajarkan dengan istilah bovehheid dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah bovehheid digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Sementara istilah wewenang atau kewenangan di Indonesia selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Secara konseptual, istilah wewenang atau wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan, yakni hukum administrasi, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, oleh Peter S. dan Jenny S. 2009-68. Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam. Ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi, dan mandat. Philippus M. Hajon 2008-87 mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu dapat diperoleh melalui 3 sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari perlimpahan. Kemudian Philippus M. Hajon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur perlimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab atau tanggung gugat beralih delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas contrarius actus. Artinya setiap pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan yang dimaksud dapat dilakukan dengan peraturan yang setara atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan dan bawahan sifat rutin, adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu. Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan ada kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal. Kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya. Sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan, menurut Ridwan 2014-103. Dalam hukum tata pemerintahan, pelimpahan wewenang ada 3, yakni atribusi. Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. 2, mandat. Pemberian mandat dinamakan mandans. Penerimanya dinamakan mandataris. Dalam mandat, hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab atau pertanggungjawaban tetap pada si pemilik wewenang. Dalam HTP, jika mandat digugat, yang digugat ialah pemberi mandat dan penerima mandat. Contoh, dosen pengampu memberi mandat kepada asistennya untuk mengadakan ujian tetap. Yang berwenang memberi nilai tetap dosen, bukan asistennya. 3, delegasi. Memberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi, semua wewenang beralih pada si penerima. Delegasi termasuk pertanggungjawaban. Dalam HTP, jika delegasi digugat, maka hanya satu, yakni si penerima delegasi. Kewenangan merupakan ruh dari pelaksanaan otonomi daerah tanpa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah tidak ada artinya. Tidak ada yang bisa diperbuat, namun kewenangan yang diberikan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi, daerah yang selalu berubah tidak semakin meningkat, tetapi mengalami degradasi pemberian kewenangan. Dalam artikel ini dimaksudkan untuk mencoba mengungkap kewenangan serta teoritis dibandingkan dengan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pembaca materi selanjutnya yaitu Agil Prasetya. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibawakan oleh Saudari Eka. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah memudahkan pemerintah pusat untuk dapat mengontrol daerah. Daerah dan masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih optimal dari pemerintah. Kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran serta pembangunan dapat menjangkau ke semua daerah. Dalam konsep otonom daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena otonom daerah terjadi peralihan kewenangan yang ada pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing. Dan kemudian dari tingkat daerah turun sampai ke desa-desa. Dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan menurut Labolo 2014-21. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki arti sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan suatu daerah atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Tujuan daerah berdasarkan pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat. Istilah wewenang atau wewenang disejajarkan dengan authority dalam bahasa Inggris. Authority dalam bahasa Black Law Dictionary diartikan sebagai legal power, a right to command or to act, the right power of public official to request obedience to their order lawful issued on scope of their public duties. Atau kewenangan atau wewenang aturan kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Selanjutnya oleh Hades Stout dikatakan bahwa before it is in big rate youth bestur organization wet warden on screen as hit doing when regal dead breaking hip up to verging in very one besturit before door before in besturit riches atau wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan atau penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum politik di dalam hubungan publik. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 komponen, yaitu pengaruh dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum atau semua jenis wewenang, dan standar khusus atau untuk jenis wewenang tertentu. Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi 2, yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal bersumber dari intelijensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya. Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu yang pertama, adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksanaan yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksanaan untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan. 2. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan. Yang ketiga, adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan tanpa penyebutan bentuk pengaturan yang mendapat delegasi. Oke, selanjutnya
Cara-cara memperoleh wewenang pemerintahan. Cara memperoleh wewenang dalam Kepustaka Hukum Administrasi sering dikatakan juga sebagai memperoleh wewenang. Maka cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan atau sumber wewenang secara umum dapat diperoleh melalui cara-cara atribusi, delegasi, dan kadang-kadang juga mandat yang ditempatkan sebagai cara tersendiri. Setiap penggunaan wewenang pemerintahan atau tindak pemerintahan dengan demikian disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah atau keabsahan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi kita yang kedua. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, atribusi. Istilah atribusi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata attribur, yang artinya memberikan kepada. Konsep teknis hukum tata negara dan hukum administrasi mengartikan wewenang atribusi sebagai wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. 2. Delegasi. Delegasi berasal dari bahasa Latin delega, yang artinya melimpahkan. Konsep wewenang delegasi dengan demikian adalah wewenang pelimpahan. 3. Mandat. Mandat berasal dari bahasa Latin mandare, yang artinya memerintahkan. Konsep mandat dengan demikian mengandung makna penguasaan, bukan pelimpahan wewenang. Delegasi harus diartikan pelimpahan wewenang, sedangkan mandat diartikan penugasan. B. Batas-batasan penggunaan wewenang pemerintahan. Sejalan dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka atas dasar prinsip tersebut, wewenang pemerintahan harus berasal dari peraturan perundang-undangan. Setiap penggunaan wewenang pemerintahan sesuai asas legalitas dengan demikian harus dibatasi, baik secara substansi, materi, ruang, wilayah, dan waktu, tempo. Di luar batasan tersebut, suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang. Tindakan tanpa wewenang overhead dapat berupa overhead substansi, overhead kreation lesi wilayah, overhead kreation temporis waktu. Apabila tidak terpenuhi tiga komponen legalitas tersebut, maka mengakibatkan cacat yuridis dan batal demi hukum. Cacat yuridis menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi. Batasan-batasan keabsahan wewenang pemerintahan didasarkan pada legalitas formal yang meliputi wewenang atau prosedur, dan legalitas material yang berkaitan dengan tujuan diberikannya wewenang oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas Rechtmäßigkeit. Cacat wewenang mengakibatkan tindakan keputusan pemerintahan menjadi batal demi hukum. Rechtswidheit. Cacat prosedur dapat dimohonkan pembatalan tetapi bukan batal demi hukum. Mungkin itulah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi, sumber, dan cara memperoleh kewenangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.